Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kajian Islamik. Kali ini kita akan menikmati buku karya Muhammad Isa Daud yang berjudul Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Isi buku tersebut akan diproyeksikan menjadi seri video dengan harapan Allah meridhoi dan semoga keimanan kita akan tambah kuat menghadapi fitnah akhir zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang berada di suatu negeri bernama Samirah dalam perjalanan kilas balik untuk sementara. Negeri Samirah adalah negeri kecil di Palestina yang nanti akan menjadi sebuah negara besar pada masa Daud dan sesudahnya. Bahkan menjadi kota kerajaan Bani Israel warisan Nabi Sulaiman. Hal ini berdasarkan sisi masa kelahiran Nabi Musa yang kira-kira 1 abad sebelumnya. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan keturunan Yahuza setelah masa 31 tahun perkawinannya, lahirlah seorang anak yang paling membahayakan kedua orang tuanya. Sebagaimana digambarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kedua matanya tidur tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah, ibu, dan kakeknya, semuanya adalah penyembah berhala. Dulu mereka menyembah sebuah berhala mirip sapi betina. Sebenarnya berhala itu bukan sekedar patung sapi betina, melainkan setan durjana yang menyerupakan dirinya dengan patung sapi betina itu. Mereka biasa menyembelih hewan untuk dikurbankan kepada berhala yang sebenarnya dipersembahkan kepada setan, beserta minuman arak yang mereka suguhkan kepadanya setiap hari. Di samping itu, mereka suka melakukan penghambaan atau persembahan dan ketaatan. Setiap pagi, mereka hanya menemukan sisa-sisa dari apa yang mereka kurbankan di tempat itu. Mereka menyangka hal itu sebagai tanda bahwa Tuhan mereka meridhoi apa yang mereka lakukan. Permintaan kedua orang tua Dajjal ialah agar mereka diberi anak laki-laki. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki terjadinya kehamilan pada seorang wanita yang dilahirkan dari perbuatan zina antar mahram dengan seorang suami yang juga dilahirkan dari hasil perzinaan antar mahram. Sementara itu, pekerjaan setan adalah ikut masuk ke dalam saluran kencing laki-laki penyembah berhala setiap kali ia akan mencampuri istrinya. Jadi, setan pun ikut mencampuri istri penyembah berhala itu bersama-sama suaminya. Maka bertemulah campuran sperma dan ovum dari unsur manusia dengan unsur syahwat yang penuh kedengkian dari jin, sesuai yang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Pada malam yang sangat menakutkan, diiringi hembusan angin, badai salju, dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina liar yang memberitahukan bahwa ia telah meridhoi keduanya. Bahkan katanya, ia memerintahkan malaikat untuk mengaruniakan kepada mereka seorang anak. Tetapi, jika keduanya tidak memperbanyak ketaatan dan persembahan, serta tidak banyak menumpahkan darah kurban, maka ia akan mengganti anak laki-laki itu dengan anak perempuan. Dengan penuh khidmat, keduanya bersujud dan bersimpuh di hadapannya dan menegaskan bahwa mereka menginginkan anak laki-laki.
Lalu patung setan itu menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi betina gemuk dan besar, serta kemudian meletakkannya di hadapannya. Sementara mereka berdua dilarang untuk masuk ke tempat itu sepanjang malam. Sungguh, setan telah mempermainkan mereka berdua untuk melakukan apa saja menurut kehendak dan kemauannya. Dari satu sisi, setan melihat apa yang tidak bisa mereka lihat sebagai manusia biasa. Sebab, jin bisa melihat apa yang ada di dalam jasad manusia seakan-akan kedua matanya bagikan sinar X, sehingga bisa melihat kandungan sang perempuan sejak awal. Karena setan tidak mengetahui apa yang akan terjadi, apakah anak itu perempuan atau laki-laki. Sementara ia mengetahui kerinduan seorang suami akan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan membawa harum nama ayahnya. Di samping mengetahui secara pasti keinginan wanita untuk membuat ridho suaminya, maka ia segera menyatakan bahwa anak itu laki-laki. Tetapi jika ternyata Allah berkehendak menentukan anak tersebut wanita, maka setan memberitahukan kepada pasangan suami istri itu bahwa mereka tidak diridhoi atau keduanya tidak ikhlas dalam pengorbanannya, atau ria alias pamer, hanya ingin pujian dari manusia. Begitulah kelicikan setan. Padahal masalahnya sangat sederhana dan tidak sulit. Bukankah jin sangat menyukai kebohongan, penipuan, dan kepalsuan sebagaimana manusia sangat menyukai air dingin di hari yang sangat panas? Pernyataan itu bukan berasal dari pendapat dan pandangan pemikiran saya. Perkataan tersebut terdapat di dalam berbagai tulisan pada berbagai alat tulis seperti batu dan manuskrip di atas bebatuan di kota Irbid di kerajaan Yordania. Disebabkan peredaran dan perputaran zaman, lukisan dan manuskrip pada bebatuan yang berisi tulisan-tulisan itu dicuri atau menghilang. Tak seorang pun mengetahui di mana semuanya itu disembunyikan atau kemana menghilang. Tetapi periwatannya masih tersimpan dalam otak sebagian ulama yang menerimanya secara turun-temurun dari kakek-kakek mereka di Syam, bahwa dulu pernah tersebar berita tentang kelahiran seorang anak laki-laki sesudah berlalu 30 tahun usia perkawinan kedua orang tuanya tanpa melahirkan seorang anak pun. Mereka juga meriwayatkan secara turun-temurun bahwa kedua mata anak itu cacat sejak lahir. Ia suka tidur malam dan siang serta jarang bangun untuk menghisap air susu ibunya yang berbadan besar. Hal itu sejalan dengan sabda Rasulullah SAW mengenai keluarga Dajjal yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ayahnya tinggi, gemuk, dan hidungnya seperti paruh burung. Sedangkan ibunya fardakhiyah, yakni banyak dagingnya dan gemuk badannya. Kedua tangannya panjang dan kedua tetenya pun besar. Karena anaknya tidak disusui oleh ibunya, maka ibunya terkena penyakit yang ditimbulkan oleh tertahannya air susu. Bahkan dapat mengakibatkan keracunan yang berakhir dengan kematiannya. Jadi anak laki-laki itu sejak awal memang telah mendatangkan kesialan bagi ibunya dan bahkan sangat membahayakan ibunya. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan junjungan kita Nabi Muhammad yang sangat jujur dan benar itu. Yang sungguh mengagetkan pula adalah bahwa anak laki-laki itu selama beberapa tahun diam dan hanya bergerak beberapa kali. Sehingga orang tuanya menyangka bahwa ia lumpuh atau tuhan-tuhan mereka memurkainya. Maka mereka pun menyajikan berbagai sesajian tanda ketaatannya. Tetapi sang anak laki-laki itu tetap saja seperti semula dan tidak mengalami perubahan. Tiba-tiba pada suatu malam anak itu bergerak, meskipun selama sepanjang hidupnya, sejak 4 tahun sebelumnya, ia belum pernah berjalan. Padahal orang tuanya telah memberinya air susu kambing disertai usaha untuk membangunkan dan mendudukannya. Anak itu hanya meminum susu seteguk atau 2 teguk saja, lalu ia tidur lagi. Orang tuanya tidak pernah merasa tentang ihwal apakah anaknya masih hidup.
Mereka pun meletakkan tangan dan telinganya pada dada anak itu. Ternyata mereka mengetahui bahwa anaknya masih hidup. Betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW, kedua matanya tidur, tetapi hati tetap terjaga. Tiba-tiba anak itu bergerak bangun, sementara orang tuanya ada di sisinya sedang tidur. Ia mencoba merangkak, kemudian berdiri untuk berjalan dengan kedua kakinya. Setelah sebelumnya ia berjalan merangkak di atas kedua tangan dan kedua kakinya, tiba-tiba ia mampu berdiri di atas kedua kakinya. Kemudian ia berjalan perlahan-lahan, tanpa diketahui kedua orang tuanya. Seakan-akan ada ruh lain yang menyusup ke dalam tubuhnya, seraya memberitahukan dan menuntunnya untuk berdiri dan berjalan. Tentu saja ia bukan ruh lain, melainkan jin setan. Memang kedua mata anak laki-laki itu cacat dan ia dirasuki setan yang bersemayam dalam patung sapi. Lalu setan itu membawanya pada patung sapi betina. Kemudian ia ditinggalkan tidur di sisi patung tersebut. Sang ayah pun bangun dan mendapatkan anaknya tertidur di pangkuan Tuhan-Tuhan dari patung sapi betina. Ia mencoba untuk memahami apa yang terjadi. Tetapi bagaimana mungkin ia dapat memahami hal itu dengan kacamata kemusyrikannya? Sang ayah mencoba memanggil tetangganya yang tidak mempercayainya. Bahkan menuduhnya bahwa sang ayahlah yang membawa anak itu dan meletakkannya di pangkuan Tuhan-Tuhan tersebut. Sebab sepengetahuan mereka anak itu lumpuh dan hanya dapat duduk. Berita pun semakin menyebar, berduyun-duyunlah orang datang untuk menyaksikan dari dekat kejadian aneh yang terjadi pada anak laki-laki itu. Bahkan tidak sedikit yang mencari berkah darinya. Namun, mata-mata hakim tidak mau menerima begitu saja. Mereka membawa ayah anak itu ke hadapan hakim kota yang kemudian memaksanya untuk mengakui apa yang sesungguhnya terjadi. Tetapi disertai pemaksaan untuk mengakui bahwa ia yang membawa anak tersebut ke pangkuan patung sapi betina. Tetapi sang ayah bersikeras menolak dakwaan hakim. Lalu hakim memerintahkan supaya sang ayah didera dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian harus diakui ketika itu bahwa tidak ada yang berhak dituruti titahnya kecuali hakim agung yang menguasai negeri tersebut. Pada gilirannya muncullah protes keras dan serangan dahsyat yang menginginkan kematian setiap orang yang menyembah sapi betina. Ketika ia melihat dan merasakan bermacam-macam siksaan, terpaksalah ia berbohong. Lalu ia mengumumkan di hadapan hakim dan penduduk negeri bahwa tidak ada Tuhan selain hakim dan bahwa tak ada yang dapat memberi manfaat dan menimpakan bencana selain hakim. Hanya hakimlah pembawa berkah dan yang membagi-bagikannya. Dengan pengakuan bohong itu, hakim pun berkenan untuk segera mengeluarkannya dari penjara dan agar anaknya dijaga dengan hati-hati dan tidak boleh keluar dari istana hakim. Tak pelak lagi, anak itu sangat membahayakan orang tuanya. Ayahnya dipenjara dan disiksa dengan hebat. Kemudian ia harus kehilangan anaknya untuk selama-lamanya.